Sahabat MK, pernahkah Anda merasa ketika kita melewatkan waktu makan atau tidak makan minum dalam waktu yang lama, bisa menyebabkan bau mulut? Bagaimana hal ini dapat terjadi? Berikut ini penjelasannya. Sahabat MK, makanan yang kita makan diubah menjadi energi. Inilah sebabnya mengapa kita merasa lemas jika terlalu lama tidak makan. Jika kita tidak makan secara teratur, tubuh akan menggunakan cadangan energi untuk berfungsi. Inilah saat kita membakar lemak. Pembakaran lemak melibatkan pelepasan keton yang menghasilkan bau tidak sedap. Dan bau tidak sedap ini biasanya dikeluarkan dari tubuh manusia melalui nafas. Hal ini terjadi ketika tubuh kita kekurangan makanan, sehingga disebut dengan istilah nafas lapar. Di antara beberapa faktor lainnya, munculnya bau mulut adalah ketika kita biasanya terbangun dari tidur di pagi hari. Waktu malam hingga dini hari merupakan salah satu bagian dalam siklus jam biologis yang erat dengan pembuangan sampah-sampah sisa metabolisme tubuh. Di saat itulah, kebanyakan orang tidur nyenyak dan tubuh mengeluarkan berbagai racun dari mulut, kulit, nafas, maupun perut. Apabila seseorang bangun tidur, aroma mulut berubah menjadi tidak sedap. Salah satu penyebabnya adalah adanya aktivitas bakteri di mulut yang melakukan proses pembusukan terhadap sisa-sisa makanan. Mulut kita ketahui merupakan pintu gerbang utama masuknya infeksi ke lambung. Bakteri di mulut dapat turun ke lambung dan menyebabkan gangguan di lambung maupun usus. Oleh karena itu, kebersihan gigi dan mulut penting untuk dijaga. Kita patut mencontoh kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nabi SAW membersihkan giginya dengan siwak. Kita bisa mencontoh kebiasaan Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika bangun tidur ataupun pada saat malam hari hendak beliau tidur. Beliau tidak mengisi perutnya dengan makanan, melainkan justru bersiwak. Kebiasaan bersiwak merupakan prioritas saat Nabi SAW mengawali aktivitasnya di malam hari. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, yang artinya adalah Nabi SAW ketika terbangun di malam hari, beliau terus menggosok mulutnya dengan kayu siwak. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, juga disebutkan bahwa hal pertama yang dilakukan oleh Nabi saat bangun tidur sebelum mengerjakan hal lainnya adalah bersiwak. Dari sahabat Ibnu Umar, beliau Nabi Muhammad tidaklah tidur kecuali siwak ada di sisi kepala beliau. Ketika bangun, beliau bersiwak terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Muslim. Karena Nabi senantiasa sholat malam, maka Nabi juga bersiwak sebelum menunaikan sholat. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nabi tidak pernah luput dari siwak ketika terbangun dari tidurnya, beraktivitas di malam hari, dan setiap menjelang sholat. Membersihkan gigi dengan siwak sudah disyariatkan dalam Islam dan merupakan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu, kita disunahkan untuk menggosok gigi, baik dengan siwak maupun lainnya, karena kita meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat memperhatikan siwak hingga menjelang kewafatannya. Beliau tetap tidak meninggalkan bersiwak. Nabi SAW telah lama memperkenalkan siwak sebagai salah satu metode untuk merawat dan menjaga kesehatan gigi dan mulut yang praktis. Bahkan, bisa dilakukan untuk orang yang sedang sakit yang lebih sering terbaring di kamarnya. Di dalam Tibu Nabawi, siwak memiliki 10 kebaikan yang terpuji, yaitu dapat membersihkan mulut, membuat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat setan murka, disukai Allah dan para malaikat yang mencatat amal, dapat menguatkan gusi, menghilangkan lendir pada mulut dan tenggorokan, menyegarkan nafas, mengeluarkan cairan yang tidak bermanfaat, menguatkan mata, dan akhirnya dapat menghilangkan bau mulut. Menurut berbagai penelitian, siwak memiliki kandungan senyawa metabolit aktif yang dapat menghambat pembentukan plak di gigi dan mulut. Selain itu, ekstrak Salvadora versica yang terkandung dalam siwak memiliki efek antimikroba. Siwak juga memiliki daya hambat terhadap bakteri pada air liur,
seperti Eikenella cordens, Prevotella intermedia, Capnocytophagus putigena, dan Lactobacillus. Kandungan penting dalam kayu siwak ini berefek antibakteri. Siwak atau kerap disebut juga sebagai miswak merupakan dahan pohon arak yang fungsi umumnya adalah membersihkan mulut, gusi, serta gigi. Pohon arak ini umum ditemukan di semenanjung Arab dan daerah-daerah kering Asia Barat sampai Afrika. Ukurannya kecil, tampak seperti belukar dan bercabang-cabang. Warna batangnya putih jika dikelupas dan terdiri dari banyak serat. Akarnya berwarna kecoklatan, beraroma mirip seledri, dan rasanya agak pedas. Sejak dulu, orang-orang di negara Muslim sudah terbiasa menggunakan siwak sebagai sikat gigi. Di Madinah misalnya, penjual siwak cukup banyak ditemukan di sepanjang perjalanan menuju Masjid Nabawi. Istilah siwak juga merujuk pada pembersih gigi yang terbuat dari ranting pohon. Walau tampaknya sangat kuno, ternyata bersiwak memiliki manfaat dalam mencegah penyakit gusi. Hukum bersiwak adalah sunnah karena merupakan anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersiwak termasuk pekerjaan ringan, namun memiliki banyak faidah, baik keduniaan maupun keakhiratan. Keduniaannya adalah mendapat kebersihan mulut, kesehatan gigi, serta menghilangkan bau mulut. Sementara faidah keakhiratannya ialah ittiba pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan dalam siwak sendiri sangat beragam. Di antaranya adalah potasium, klorida, sodium bikarbonat, silika, fluoride, sulfur, trimetilamine, vitamin C, tannins, salvadorin, dan aneka mineral lainnya. Semuanya memiliki fungsi dalam membersihkan, menyehatkan, serta memutihkan gigi. Pada pemakaian pertama, mungkin akan terasa agak pedas serta membakar karena adanya kandungan substansi antibakteri asid. Namun semakin rutin digunakan, sensasi rasa pedas ini akan berkurang. Penggunaan siwak ini bahkan telah mendapat rekomendasi dari WHO. Pada tahun 1986, WHO merekomendasikan siwak sebagai pembersih gigi serta mulut. Hal ini tak terlepas dari harganya yang terjangkau serta penggunaannya yang efektif. Bahkan baru-baru ini, sebuah perusahaan di Republik Ceko meluncurkan sebuah produk baru untuk membersihkan gigi. Produk yang dinamakan miswak itu sebetulnya tidak benar-benar baru. Sejarah mencatat miswak atau siwak telah ada dan dipakai oleh manusia sejak berabad-abad silam. Bagi umat Islam, menggunakan siwak telah menjadi gaya hidup tersendiri. Bahkan memakai siwak diyakini menjadi salah satu aktivitas sunnah anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab-kitab hadis tercatat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak hanya sekali menganjurkan umat Muslim untuk bersiwak. Bersiwak sangat disunahkan dalam berbagai keadaan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Seperti ketika bau mulut berubah karena sudah terlalu lama tidak makan maupun minum, ketika bangun tidur, dan ketika akan mengerjakan sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keridhaan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Disunahkan juga bersiwak ketika akan sholat, begitu juga ketika berwudu. Meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi atau bersiwak setiap kali akan mengerjakan sholat. Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga kebersihan gigi dengan bersiwak kepada umatnya menjadikan kegiatan bersiwak tak bisa dilepaskan dari peradaban umat Muslim. Demikianlah siwak yang memiliki kegunaan yang banyak sekali, hingga beberapa ulama menyampaikan kegunaannya lebih dari 70 macam. Adapun cara menggunakan siwak tergolong cukup mudah digunakan. Pertama, kita dapat memotong dan mengupas ujung siwak sekitar 1 cm. Kunyah ujung siwak yang telah dikupas sampai serat batangnya terbuka dan membentuk bulu. Bila sudah lunak dan membentuk bulu-bulu sikat, segera rendam siwak dalam air dan segera bersihkan gigi dengan bagian siwak yang sudah berbentuk bulu tersebut. Ketika bulu siwak sudah mulai terurai, kita bisa memotong kembali dan membuang sisa bulu seratnya.
Kemudian kita dapat mengupas kembali ujung kulit siwaknya dan kunyah untuk membentuk bulu sikat yang baru. Ketika masyarakat telah terbiasa menggunakan sikat gigi modern dan pasta gigi, maka penggunaan siwak tetap memiliki nilai tambah karena mengikuti contoh sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.